Peserta berikutnya dengan nomor tampil 10 ada adik Naufal Azri Fawas Ismail dari SD Plus Putra Permata dengan judul cerita Perjuangan Susno Sosrodiharjo Soekarno. Silakan adik Naufal. Kita kasih tepuk tangan adik-adik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azri Fawas Ismail dari SD Plus Putra Permata. Hari ini saya akan bercerita tentang Susno Sosrodiharjo. Tahukah kalian siapa itu Susno Sosrodiharjo? Baiklah, saya akan beri sedikit petunjuk. Beliau dikenal dengan kalimat mengunggah semangat. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 1 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, pasti kalian sudah tahu siapa yang saya bicarakan. Dia adalah Soekarno, sang proklamator yang biasa dikenal dengan panggilan Bung Karno. Soekarno lahir tanggal 1 Juni 1901 di Surabaya. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyomanrani. Sejak kecil, Soekarno dirawat oleh kakaknya. Soekarno sangat berprestasi hingga mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno diakui oleh dunia. Pada tahun 1915 pun, Soekarno menamatkan sekolahnya dan tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Omar Said Cokroaminoto atau HOS Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno mulai banyak belajar dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh bersejarah seperti Ki Hajar Dewantara. Soekarno merupakan salah satu yang paling kritis dan paling dibenci oleh Belanda. Saya benci imperialisme, saya menolak kolonialisme. Begitu bunyi salah satu pidato Soekarno. Pasukan Belanda berkata, asingkan dia dari dunia ini. Jika engkau mengasingkan aku dari dunia ini dan memenjarakanku di tempat terkecil pun, maka tubuhku akan dipenjara, tapi semangatku akan tetap bebas. Tahukah kalian kemana saja Soekarno diasingkan? Soekarno diasingkan ke Bandung, Ende Flores, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Tidak hanya itu, sementara Soekarno diasingkan di Bengkulu, dia bertemu dengan seorang wanita cantik jelita. Soekarno jatuh cinta pada anak dari tokoh Muhammadiyah. Secara diam-diam, Soekarno meminangnya. Dia adalah Fatmawati. Setelah Jepang kalah dari sekutu, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Sementara itu, para pejuang tidak setuju dengan perjanjian Jepang dan mengadakan rapat pemuda di laboratorium mikrologi. Dalam rapat pemuda tersebut pun tidak membawakan hasil, dan akhirnya para pemuda berencana untuk menculik Soekarno dan Hatta dari rumahnya masing-masing. Para pejuang muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat deklarasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Soekarno dan Hatta memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia lebih cepat dari perjanjian Jepang. Soekarno dengan gagah dan lantang membacakan naskah teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Naskah teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno sendiri diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sementara di hari bersejarah tersebut, bendera merah putih dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Inilah benderanya, bendera merah putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Semoga generasi Indonesia memiliki keberanian dan kesucian hati layaknya bendera ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Demikian cerita Soekarno sang proklamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Naufal SD Plus Putra Permata. Terima kasih.